Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani dimanapun Anda berada. Hari ini hari Senin tanggal 29 Januari tahun 2024. Kita kembali merilis harga karet SGX Singapore Commodity. Harga karet di Bursa Komoditi Singapura hari ini ditetapkan sebesar 153 sen US dollar per kilogram. Sementara kurs rupiah hari Senin tanggal 29 Januari tahun 2024 ditetapkan sebesar 15.750 rupiah per dolar. Baik sahabat tani, untuk karet dengan kadar karet kering 100% di pabrik Kram Rubbers itu dibeli dengan harga Rp24.098 per kilogram. Ada penurunan sebesar Rp109 per kilogram dibandingkan dengan harga karet hari Jumat tanggal 26 Januari tahun 2024. Baik sahabat tani, untuk rincian lengkap harga karet berdasarkan kadar karet kering di pabrik Kram Rubber adalah sebagai berikut. Untuk karet dengan K3 70% dibeli dengan harga Rp16.869 per kilogram. Untuk karet dengan kadar karet kering 60% dibeli dengan harga Rp14.459 per kilogram. Untuk karet dengan kadar karet kering 50% dibeli dengan harga Rp12.049 per kilogram. Untuk karet dengan kadar karet kering 40% dibeli dengan harga Rp9.639 per kilogram. Sementara harga karet untuk kadar karet kering 30% dibeli dengan harga Rp7.229 per kilogram. Harga karet tersebut belum dipotong dengan biaya produksi. Besarnya biaya produksi tergantung dari masing-masing pabrik Kram Rubber. Baik sahabat tani, saat ini para pabrik Kram Rubber sedang resah karena salah satu undang-undang yang diterbitkan oleh Uni Eropa, yaitu Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa atau EUDR, ini mensyaratkan bahwa produk atau bahan baku yang diekspor ke Uni Eropa itu harus jelas asal-usul produk dan bahan bakunya. Nah, sementara kita di Indonesia 92% produk karet Indonesia ini berasal dari perkebunan rakyat yang tentunya tidak jelas untuk titik koordinat ataupun geolokasi dari perkebunan rakyat tersebut. Nah, untuk itulah maka perlu ada upaya-upaya bagaimana kita agar bisa tetap ekspor walaupun produknya diambil dari petani karet. Baik sahabat tani, saat ini sejak tahun 2018 sampai tahun 2023 ini ada 48 pabrik yang tutup di Indonesia. Tadinya 152 pabrik, sekarang tinggal 104 pabrik Kram Rubber yang sisa. Nah, produksi karet alam pun sangat ini menurun. Untuk produksi karet RI tahun 2017 itu masih mencapai 3,68 juta ton. Namun tahun 2023 diprediksi hanya 2,44 juta ton. Artinya selama 6 tahun ada penurunan produksi sebesar 1, ada 4 penyebab utama penurunan produksi. Mulai dari harga karet yang tidak kunjung naik, serangan penyakit gugur daun yang menyebabkan produktivitas kebun menurun signifikan, kurangnya tenaga kerja penyadap, hingga konversi kebun karet ke tanaman lain. Ini banyak dilakukan. Akibat dari penurunan produksi ini, maka pabrik pengolahan karet pun mengalami kekurangan bahan baku karet.
Di tahun 2024 ini kita prediksi produksi karet alam dari Indonesia ini bisa naik ke atas 2,6 juta ton. Karena apa? Karena ada potensi kenaikan produktivitas dengan makin berkurangnya serangan penyakit gugur daun. Informasinya, undang-undang anti deforestasi ini akan berlaku penuh setelah tanggal 30 Desember tahun 2024. Pada saat itu setiap produk karet dan turunannya itu harus tidak mengalami deforestasi atau degradasi hutan. Mulai dari syarat geolokasi, ketelusuran asal-usul produk, bahan baku, legalitas produk, mencakup legalitas tanah, perlindungan lingkungan, penjamin hak tenaga kerja. Ini semua akan berlaku setelah tanggal 31 Desember tahun 2020. Jika Indonesia tidak memenuhi syarat itu, maka produk karet dan turunannya tidak diizinkan masuk pasar Uni Eropa. Padahal pasar Uni Eropa ini adalah salah satu tujuan utama ekspor produk karet Republik Indonesia, selain ke Amerika Serikat, Cina, India, dan Korea. Baik sahabat tani, mari kita memperbaiki mutu kita, dan kami sarankan kepada pabrik keram rubber untuk saat ini mulai membina kelompok-kelompok tani atau UPBB, dan bila perlu adakan perjanjian atau MOU khusus di mana diberlakukan kemitraan khusus sebagaimana yang selalu kami gaungkan. Dengan kemitraan khusus ini, insya Allah kita akan sama-sama senang. Petani senang, pabrik senang. Pabrik mendapat kepastian bahan baku dan mendapat kepastian ketelusuran, dan petani pun akan mendapat kepastian harga. Dan pabrik pun tidak segan-segan bisa menyalurkan CSR-nya karena toh barangnya akan kembali kepada pabrik yang sudah bermitra dengan kemitraan khusus ini. Baik sahabat tani, sampai jumpa lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.